Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghaffar al-karim sattar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan yang paling utama adalah nikmat istiqomah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang Allah masih berikan panjang umur, Allah berikan sehat, tapi Allah cabut nikmat istiqomah untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang cintanya kepada umatnya melebihi putra-putrinya, melebihi para sahabatnya. Saat detik akhir Rasulullah dicabut oleh Allah, wafat, detik akhir yang keluar dari mulut Rasulullah itu adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ini satu bukti bahwa cintanya Rasulullah Nabi Muhammad kepada umatnya itu sangat luar biasa. Karena itu kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang terpenting bagi kita di zaman Nabiullah Ibrahim, di zaman Bani Israel, saat ada orang yang berbuat dosa, maka catatan dosa itu terpasang, terpampang di atas pintu, lalu ada kifaratnya, bayar berapa, tercatat. Dan saat itu juga dia membayar saat kita melaksanakan pelanggaran. Tapi di zaman Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya, saat kita berbuat dosa itu sangat mudah, tidak tercatat, tidak terasa, dan tidak ada kita harus mengganti sekian dengan imbalan, tidak. Oleh karena itu yang ada di dalam Al-Qur'an adalah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kita semua sebagai manusia untuk mencari ampunan Allah. Setiap saat, setiap detik kita harus mencari ampunan Allah dengan membacakan apa? Astaghfirullahaladzim. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sebagai nabi, seorang nabi yang dijamin masuk surga, berikut 10 sahabatnya yang sudah mendapatkan informasi masuk ke dalam surga, tidak pernah berbuat salah, tidak mempunyai dosa. Tapi di dalam hadisnya apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah, la astaghfirullah wa atubu ilaih, saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan kembali kepada Allah, fil yaumi, dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Nabi Muhammad
pemimpin membaca istighfar dalam satu hari 100 kali. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan tidak kurang dari 70 kali beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kita sebagai umatnya yang belum tentu masuk surga, neraka pasti. Berapa kali kita sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari saja. Kalau kita sholat 5 waktu misalnya, hanya 5 waktu. Katakan satu waktu kita membaca istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah 5 kali saja. Itu baru 25 kali kita beristighfar kepada Allah dengan membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bentuknya silahkan bebas. Minimal astaghfirullahaladzim, saya mohon ampun kepada Allah 1 kali. Tetapi di zaman Bani Israel, ketika kita mau bertobat kepada Allah, dalam ayat yang dijelaskan faqtulu anfusakum, maka bunuhlah dirimu. Jadi membunuh diri. Dzalikum khairul lakum, itu adalah lebih baik bagi kalian Bani Israel, inda bari'ikum, bagi Tuhan-Tuhan mereka, fataba alaikum, lalu Tuhannya pun menerima taubat mereka. Jadi cara taubatnya Bani Israel, keluarga Nabiullah Yakub alaihissalam dengan keturunannya yang sekarang dikenal dengan Israel, cara bertobatnya bagaimana? Caranya adalah membunuh diri kita sendiri. Cari teman yang mau bertobat, masing-masing membawa pedang dan masing-masing memenggal lehernya dengan detik dan jam yang sama. Baru diterima taubat. Tapi di umat Nabi Muhammad, mani muslimin, tidaklah seorang muslim yuznibu dzamban, yang berbuat dosa, fayatatohar, lalu dia mandi, fayatawaddo, lalu dia berwudu, fayusalli rak'ataini, salat 2 rakaat, tsumma yastaghfirillah, lalu dia memohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Di umat Nabi Muhammad sangat simpel. Ketika kita merasa mau bertobat kembali kepada Allah, kita banyak dosa, cukup mandi. Mandi seperti mandi, maaf, junub, basah, dengan niat bahwa saya mandi taubat. Lalu sholat, berwudu, sholat 2 rakaat, lalu beristighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saya mohon ampun dari seluruh dosa-dosa dan saya kembali kepadamu ya Allah. Diampuni dosanya, selesai. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anjuran untuk beristighfar ini adalah wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah kita untuk senantiasa memohon ampun, beristighfar kepada Allah atas segala dosa-dosanya. Sebab tidak satupun dari manusia itu yang luput dari salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'un. Seluruh bani Adam, seluruh keturunan Adam, seluruh manusia khata'un, mereka berbuat salah. Itu pasti. Lalu siapa yang terbaik? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah at-tawwabun, mereka lah yang kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ada orang yang merasa saya tidak pernah berbuat dosa, saya tidak pernah berbuat salah, saat itulah dia sudah berdosa dan dia telah berbuat salah. Kenapa? Karena tidak satupun manusia ini yang luput dari kesalahan dan dosa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang terpenting bagi kita adalah memohon ampun kepada Allah. Seperti yang dijelaskan, ada seorang yang namanya Al-Hawi. Dia telah berbuat salah. Dialah peminum, dialah pemabuk,
dialah pemakar, pencuri, perampok yang sudah luar biasa dosanya. Pada suatu ketika dia ingin bertobat kepada Allah, dia pulang dalam keadaan teler, dalam keadaan mabuk. Lalu turunlah hujan. Saat hujan itulah dia lihat di sungai, di aliran air itu ada satu kertas yang bertuliskan Allah. Lalu dia ambil kertas itu, lalu dia pasang di rumah, dikeringkan. Saat itu dia tertidur. Saat tertidur itulah dia mimpi bahwa Anda diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbangun dan langsung dia itu niat kepada Allah untuk bertaubat kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Oleh karena itu, seorang yang bernama Bisri ini langsung saja saat itu dia azam, dia nekat, dia punya niat, karena Allah menerima taubatku, maka detik ini saya mulai azam untuk tidak memakai sendal. Dalam bahasa Arab, orang yang tidak memakai sendal ini adalah al-hawi. Maka ulama sufi inilah disebut dengan Bisri al-Hawi, yang sebelumnya adalah penzina, sebelumnya adalah pemabuk, tapi lantaran dia menemukan kalimat Allah, dan itu adalah petunjuk dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi seorang raja yang bernama Malik bin Dinar. Malik adalah raja bin Dinar, anak duit. Malik bin Dinar adalah tokoh sufi yang sekarang kita kenal dalam sejarah. Namun tahukah sebelumnya bahwa Malik bin Dinar ini adalah seorang pemabuk, seorang penzina, orang yang ditakuti. Jangankan mau melaksanakan perintah Allah, apapun dia laksanakan. Tapi dia punya seorang putri sekitar umur 7 tahun. Dia bangga, dia sayang terhadap putrinya itu. Pada satu ketika dia mimpi, pada satu ketika seorang putrinya ini adalah dipanggil oleh Allah wafat. Setelah wafat dikuburkan, setelah dikuburkan barulah pada satu malam dia mimpi. Saat mimpinya itu apa? Bahwa dia sedang berada di tengah-tengah neraka. Dan saat itu seorang putrinya ini yang wafat ini langsung memegang tangannya, memegang tangan ayahnya. Saat dipegang tangan ayahnya itulah langsung tangannya terasa panas. Dan saat itu dia terbangun, dan saat terbangun itu adalah tangannya langsung melepuh, panas luar biasa. Begitu dia bangun, itu saja di dalam mimpi tangannya yang terasa panas itu langsung. Maka saat itu juga dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang tokoh yang bernama Malik bin Dinar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar sekalipun kita agar itu kita bertobat kembali kepada Allah, tapi ada sisi lain manfaat istighfar itu. Kata Nabi, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, membiasakan membaca istighfar dalam satu hari, apa balasannya? Man lazimal istighfar, maka Allah akan berikan kemudahan setiap urusannya. Allah akan berikan jalan keluar setiap permasalahannya. Yang kedua, barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan berikan ketenangan hatinya. Dan yang ketiga adalah warazaqahu min haitsu la yahtasib, maka Allah ampuni, Allah berikan rizki dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Allah lancarkan rizkinya. Kalau kita punya masalah dikasih solusi. Dan kalau kita hati kita dalam keadaan sumpek, dalam keadaan tidak tenang, maka Allah berikan ketenangan. Barang siapa yang melazimkan membaca istighfar dengan kalimat astaghfirullahaladzim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang terpenting bagi kita setelah kita membaca, setelah kita beristighfar kepada Allah, baru yang kedua kita
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, kita minta surga arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi boleh kita meminta surga. Seperti doa yang sering kita baca kalau tarawih, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ridhoka, ridhomu, wal jannah, dan surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepada Engkau dari kemarahan-Mu dan juga dari neraka. Senantiasa kita rutinkan doa agar kita mendapatkan ridho Allah dan juga kita akan mendapatkan surga. Kenapa? Karena yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukan amal, bukan sholatnya, bukan puasanya. Puasa, sholat, amal kita itu sangat kecil, sangat murah kalau dibandingkan dengan ibadah. Makanya Nabi menjelaskan, la yudkhilal jannata ahadukum amaluhu. Tidak masuk surga salah seorang di antara kalian karena amal perbuatannya, bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena zakat, tapi illa ayyataghammadaniyallahu birahmatin, kecuali rahmat dan ridha Allah itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka, ridhomu, wal jannah, dan surga. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk membiasakan diri berbagai macam zikir. Bisa sholawat, bisa istighfar, bisa hamdalah, bisa tahlil, apapun itu. Tapi kita harus punya pegangan, harus punya zikir yang kita baca, yang kita tidak pernah tinggalkan. Yang salah satunya pada kesempatan ini adalah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap istiqomah dan insya Allah kita akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, kita bisa menjadi peringatan untuk diri khatib khususnya dan juga para jamaah agar kita tetap istiqomah, mempunyai zikir, mempunyai bacaan yang kita rutinkan, karena itu akan mempermudah kita, doa kita, semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.